Shalom, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua tetap diberikan sukacita dan juga kesehatan. Tentunya kita juga bersyukur dan terus berpengharapan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti pada pagi hari ini kembali kita akan mengadakan doa keluarga GKI Delima. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita satukan hati, kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa, walaupun hanya melalui media online saat ini, kita masih berkesempatan untuk bisa bersama-sama beribadah, kita masih bisa bersekutu bersama, mengangkat puji-pujian, berdoa bersama, dan juga nanti mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk menyatakan sukacita kita pada hari ini, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Keesaan 487, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Dalam suka, dalam duka. Dalam suka, dalam duka, aku bersyukur. Dalam susah dan senang pun aku bersyukur, sebab ku tahu Tuhan Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku tetaplah bersyukur. Kemewahan kekayaan bolehlah lenyap, kedudukan dan jabatan boleh kau ambil, asalkan Yesus selalu jadi milikku. Apapun terjadi, Yesus selalu milikku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kalau tadi malam Tuhan sudah memberikan istirahat yang baik untuk kami. Tuhan sudah jagai istirahat malam kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan keadaan penuh sukacita, dengan tubuh yang sehat, untuk kembali bersekutu Tuhan, untuk mengikuti ibadah doa keluarga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang bersabda melalui hamba-Mu, Tuhan yang menutup bungkus dia Tuhan, agar kiranya melalui segala perkataannya hanya kebenaran-Mu yang akan dinyatakan. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan Tuhan. Berikan kami hati sebagai murid yang mau belajar dan terus mau memahami firman Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti, sehingga kami pulang dengan tidak hati yang kosong, tapi kami pulang membawa sukacita atas kebenaran firman Tuhan. Kami siap mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana keadaan kita hari ini? Kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudara tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita dari Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dari 1 Tesalonika ayat yang ke-16 sampai 22. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22 saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita hari ini. Berbahagia setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara, tema kita hari ini adalah keluarga yang bersyukur. Bertepatan kita masih dalam bulan keluarga, dan untuk hari ini yaitu temanya keluarga yang bersyukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kiranya firman Tuhan yang kita baca itu senantiasa mengingatkan kepada kita. Dari ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Jadi satu ayat yang cukup pendek, isinya yaitu bersukacitalah senantiasa. Ada lebih pendek lagi, yaitu ayat yang 17. Tetaplah berdoa. Ayat ini dalam satu rangkaian, satu pasal dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dan dimulai dari ayat 12. Itu sebenarnya tentang nasihat dari Rasul Paulus, dan kita fokus pada beberapa ayat yang kita sudah baca. Bersukacitalah. Ada banyak orang yang bagaimana mungkin bisa bersukacita karena pergumulan hidup, suka dan dukanya itu kalau dihitung-hitung itu banyak dukanya. Persoalan tidak pernah selesai, silih berganti. Satu belum selesai, malah tambah lagi. Adakah Bapak Ibu yang tidak punya persoalan? Adakah Bapak Ibu yang terbebas dari masalah? Tentu setiap kita mempunyai masalah, mempunyai pergumulan, dan berbeda-beda. Tetapi biarlah firman Tuhan ayat 16 mengingatkan kepada kita, bersukacitalah senantiasa, selalu, kapanpun, dimanapun keadaan kita. Bersukacitalah. Ayat 17 ditegaskan juga, tetaplah berdoa. Artinya selama kita hidup, tentu kita berdoa kepada Tuhan. Nafas orang beriman adalah doa. Dan kapan kita tidak pernah berdoa? Setiap hembusan nafas kita, itulah doa kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, menghadapi segala macam masalah, jangan putus asa. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, tetaplah berdoa. Artinya, jangan sampai putus. Tetaplah selalu berdoa. Mungkin pergumulan Bapak Ibu sudah dijawab oleh Tuhan. Tapi jangan lupa, tetaplah berdoa. Supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ayat 18 sebagai fokus tema kita hari ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita bersukacita dan ketika kita berdoa, apapun yang didoakan, bersyukurlah meskipun doa itu belum dijawab oleh Tuhan. Meskipun doa itu kadang-kadang Tuhan mendengar atau enggak sih, mungkin keluhan kita seperti itu. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, mengucap syukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Mungkin doa kita belum dijawab, oleh karena Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita.
Mengucap syukur itu gampang ketika apa yang sudah kita lakukan berhasil. Mengucap syukur itu mudah ketika kita berhasil dalam berkarya. Bisnis kita berhasil. Anak-anak kita juga sudah naik kelas, sudah kuliah, bahkan sudah bekerja. Itu lebih mudah mengucap syukur ketika apa yang sudah kita inginkan dan sudah tercapai. Tetapi bagaimana ketika apa yang sudah kita inginkan, kita cita-citakan belum tercapai? Mengucap syukur tentu akan sulit. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tetaplah bersyukur. Keluarga yang bersyukur, tema kita hari ini. Mengucap syukur dalam situasi yang baik itu tentu gampang. Tetapi bagaimana ketika mengucap syukur itu dalam sesuatu yang tidak baik? Mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan harapan. Ketika kita gagal, masihkah kita mampu bersyukur pada Tuhan? Masihkah kita mampu bersyukur pada Tuhan ketika kita melihat anak-anak kita cita-cita yang tidak tercapai? Keluarga berantakan, setiap hari berantem. Bapak Ibu tidak pernah berantem dalam keluarga, dalam rumah tangga. Suami istri, anak dengan orang tua, saudara bersaudara. Tentu semuanya punya masalah masing-masing. Dan itulah yang harus kita syukuri. Oleh karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan menikmati hari-hari itu. Rasa syukur akan mengubah apa yang kita miliki menjadi lebih berharga. Dalam sebuah keluarga, mengucap syukur, kita bersyukur untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak tercinta. Mengucap syukur akan mengubah masalah kita yang kita hadapi menjadi lebih bernilai. Meski apa yang kita cita-citakan belum tercapai. Mengucap syukur akan mengubah kegagalan kita menjadi sebuah pelajaran yang berharga. Ada banyak masalah yang kita hadapi, tetapi ketika kita mengucap syukur, itu bukan menjadi sebuah kegagalan, tetapi sebuah pelajaran yang berharga bagi kehidupan kita, bagi rumah tangga kita. Sudah berapa lama kita berumah tangga? Saya sendiri baru kurang lebih 2002, berarti 17 tahun, memasuki 18 tahun. Apakah kami tidak pernah berantem? Ada selisih pendapat? Oh tidak Bapak Ibu, ternyata masalah itu ada. Tetapi kami bersyukur Tuhan menolong kami melewati masa-masa itu. Dan jalan masih panjang. Kami akan selalu berdoa supaya Tuhan tetap menguatkan kami, menguatkan hidup keluarga kami, anak-anak kami. Biarlah tangan Tuhan yang terus menolong. Salah satu rahasia yang membuat hidup ini selalu indah yaitu ketika kita bersyukur. Bersyukur untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Setiap pagi, setiap hari, setiap detik Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita bersyukur oleh karena keluarga kita masih diberkati oleh Tuhan, masih diberikan kesehatan, kekuatan. Kita boleh bersyukur oleh karena Tuhan memampukan kita melewati masa-masa sulit. Mungkin Bapak Ibu ada yang sakit dan sekarang dalam pemulihan, kita boleh bersyukur untuk semua itu. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan, mungkin apa yang menjadi cita-cita kita belum tercapai. Itu adalah pengalaman yang berharga bagi hidup kita. Oleh karena Tuhan masih memberikan kemampuan kepada kita untuk menikmati hari-hari ke depan kita. Kita mampu melewati oleh karena Tuhan menolong kita. Tetaplah bersyukur meskipun kita mungkin dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi lihatlah sekeliling kita. Lihatlah dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Tersenyumlah oleh karena Tuhan masih memampukan kita melihat istri atau anak kita atau suami kita. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Hendaklah kita tetap bersyukur oleh karena keluarga kita, apapun keadaan kita. Karena Tuhan masih menolong
dan menuntun kita hingga saat ini. Melalui hari-hari yang menyulitkan, hari-hari yang melelahkan, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika kita bersyukur, nikmati segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati keluarga kita. Tuhan memberkati kita dalam setiap pekerjaan kita. Jangan putus asa. Percayalah, Tuhan menolong dan menjawab sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita bersyukur oleh karena tangan Tuhan masih menolong kita hingga saat ini. Dalam setiap pergumulan kita, kiranya Tuhan yang menolong. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang Engkau berikan bagi kami. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu dalam menjalani hidup kami hari demi hari. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap pekerjaan. Ada banyak tantangan dan rintangan yang harus kami hadapi. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Mungkin kami saat ini sedang sakit. Tuhan, kami percaya Engkau memulihkan kami, memberikan kesembuhan bagi kami melalui dokter, perawat, obat-obatan, bahkan keluarga yang mencintai kami. Kami bersyukur untuk semua itu, dan biarlah Engkau memulihkan kami. Kami bersyukur untuk usia, untuk oma dan opa. Kami bersyukur untuk mereka ya Tuhan. Biarlah mereka senantiasa bersukacita dan bersyukur oleh karena Tuhan tetap memberikan kekuatan, menolong mereka. Kami bersyukur untuk ulang tahun setiap umat-Mu yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami bersyukur untuk mereka ya Tuhan, Engkau memberikan umur 1 tahun. Biarlah sukacita itu boleh mereka boleh juga bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan umur 1 tahun lagi. Masa depan mereka kami serahkan kepada Tuhan, Engkau yang menolong. Terlebih kami juga bersyukur untuk pemerintahan bangsa dan negara kami dalam permasalahan yang mereka hadapi, pemimpin kami. Ya Tuhan, kami percaya Engkau memberkati bangsa Indonesia. Oleh sebab apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah dan pemimpin kami, Engkau juga memberkati. Kami menyerahkan kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami masing-masing dalam persoalan kami. Tuhan, kami percaya tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini, dan kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kiranya segala puji-pujian yang sudah kita naikkan tadi, firman Tuhan yang sudah kita dengar, menjadi pegangan kita, menjadi pedoman kita untuk menjalani hari-hari kita. Dan apapun yang akan kita kerjakan pada hari ini, kiranya kita tidak lupa untuk senantiasa untuk menyertakan Tuhan di dalamnya. Mari untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita angkat satu pujian dari Kidung Keesaan 461a, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Bersyukur kepada Tuhan, serukan namanya dan masyurkan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa. Hai, bernyanyi baginya dan bermazmur baginya, percakapkan perbuatannya yang ajaib, bermegahlah tak henti dalam nama yang kudus, wahai orang yang mencari Tuhan. Aku mengagungkan Tuhan Allah yang Maha Kudus dan memuliakan Dia selama aku hidup. Hai, bernyanyi baginya dan bermazmur baginya, percakapkan perbuatannya yang ajaib, bermegahlah tak henti dalam nama yang kudus, wahai orang yang mencari Tuhan. Sorak-sorailah umat Tuhan, sorak-sorailah, sorak-sorailah umat Tuhan, sorak-sorailah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah firman Tuhan yang kita dengar menguatkan kita, dan setiap pujian selalu kita naikkan kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, tetaplah bersyukur. Bersyukur dan bersyukurlah. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya.